Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salbia, kelas E, Kolaka Utara, Fakultas Keguruan Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang materi perencanaan pembelajaran PAUD. Sebelumnya, perlu kita ketahui apakah yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini itu. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar atau SD. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0 sampai 6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Adapun pengertian perencanaan pembelajaran, pada hakikatnya perencanaan pembelajaran yaitu suatu upaya untuk merancang dan mengembangkan setiap unsur pembelajaran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, terkait dan saling menentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran PAUD pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh anak. Adapun dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan tahap perkembangan anak. 2, memenuhi kebutuhan belajar anak. 3, menyeluruh. 4, operasional. 5, mengoptimalkan potensi lingkungan. Selanjutnya, tahapan penyusunan program pembelajaran PAUD. Yang pertama itu ada program semester. Program semester ini berisi daftar tema 1 semester dan alokasi waktu setiap tema. Prosem dapat dilengkapi dengan menyusun kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dari muatan atau materi yang ada pada KD untuk digunakan dalam menyusun RPPM. Penyusunan prosem dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membuat daftar tema 1 semester. Daftar tema berisi sejumlah tema dalam setahun yang dibagi menjadi 2 semester. Kedua, menentukan alokasi waktu untuk setiap tema. 3, menentukan KD pada setiap tema. 4, memilih, menata, dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1, tema dipilih dari lingkungan yang terdekat dengan kehidupan anak. 2, tema dimulai dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih rumit bagi anak. Ketiga, tema ditentukan dengan mempertimbangkan minat anak. 4, ruang lingkup tema mencakup semua aspek perkembangan. Selanjutnya tadi yang kelima itu menjabarkan. Yang selanjutnya selanjutnya menjabarkan tema ke dalam subtema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-subtema untuk setiap semester. Tahapan penyusunan program pembelajaran yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. RPPM disusun sebagai acuan pembelajaran selama 1 minggu. RPPM dapat berbentuk jaringan tema atau format lain yang dikembangkan oleh satuan PAUD yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tahapan penyusunan program pembelajaran PAUD yaitu rencana pelaksana pembelajaran harian atau RPPH. RPPH merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 hari yang diambil dari RPPM. Adapun langkah-langkah dalam menyusun RPPH adalah 1, disusun berdasarkan kegiatan mingguan. 2, kegiatan harian berisi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. 3, pelaksanaan pembelajaran dalam 1 hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
Keempat, penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Kelima, kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing ataupun dapat melihat contoh dari lampiran buku ini. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Implementasi kegiatan pembelajaran mengacu pada PPH yang telah disusun. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kegiatan pembelajaran antara lain: 1. Pengelolaan kelas. 2. Pelaksanaan pembelajaran, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran, saat kegiatan pembukaan atau kegiatan sebelum pembelajaran, saat kegiatan inti atau saat kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kegiatan istirahat dan waktu makan minum, dan kegiatan penutup. Pelaksanaan pembelajaran selanjutnya itu pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Nah, jenis-jenis metode pembelajaran seperti: 1. Bercerita. 2. Demonstrasi. 3. Bercakap-cakap. 4. Pemberian tugas. 5. Sosio, drama atau bermain peran. 6. Karya wisata. 7. Proyek. 8. Eksperimen. Metode yang digunakan oleh pendidik disesuaikan dengan tujuan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam satu kegiatan dapat dipakai tujuan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam satu kegiatan dapat dipakai lebih dari satu metode. Suatu metode dapat dilakukan dengan bahan ajar atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi. Model pembelajaran di PAUD yaitu yang saat ini berkembang dan digunakan oleh satuan pendidikan, diantaranya: 1. Model pembelajaran kelompok dengan sudut-sudut kegiatan. Model pembelajaran ini perlu disediakan sudut-sudut kegiatan untuk dipilih oleh anak berdasarkan minatnya. Sebagai pusat kegiatan pembelajaran, alat-alat yang disediakan harus bervariasi karena minat anak yang beragam. Alat-alat tersebut juga harus sering diganti, disesuaikan sesuai dengan tema dan subtema yang akan dibahas. Alat-alat yang diperlukan pada pembelajaran kelompok dengan sudut-sudut kegiatan diatur sedemikian rupa di dalam ruangan atau kelas dan disusun menurut sifat dan tujuan kegiatannya. Sudut-sudut kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, sudut keluarga. Kedua, sudut alam sekitar dan pengetahuan. Ketiga, sudut pembangunan. 4. Sudut kebudayaan. 5. Sudut ketuhanan. Selanjutnya itu model pembelajaran kelompok dengan menggunakan kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, anak-anak dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau tiga atau 4 kelompok sesuai dengan minat dan jumlah anak dengan kegiatan yang berbeda-beda. Salah satu kelompok melakukan kegiatan bersama pendidik dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan anak secara individu. Jenis kegiatannya adalah pemahaman konsep dan materi yang memiliki tingkat kesulitan. Hal ini dilakukan secara bergiliran sehingga setiap peserta didik mendapat kesempatan melakukan kegiatan bersama pendidik. Pada saat anak melakukan kegiatan bersama pendidik di kelompok tersebut, kelompok lain melakukan kegiatan yang dapat dikerjakan secara mandiri tanpa lepas dari pengawasan pendidik.
Selanjutnya, model pembelajaran area atau minat. Pada model ini, anak diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri-sendiri sesuai dengan minatnya. Model ini menekankan pada prinsip 1. Memberi pengalaman pembelajaran bagi setiap anak. 2. Membantu anak membuat pilihan dan keputusan melalui aktivitas di dalam area-area yang disiapkan. Dan 3. Adanya keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada model ini menggunakan 10 area. Dalam satu hari dapat dibuka minimal 4 area. Pada area yang dibuka disiapkan alat peraga dan sarana pembelajaran yang sesuai dengan RPPH yang telah disusun. Adapun ke-10 area tersebut adalah: pertama, area agama; kedua, area balok; ketiga, area berhitung atau matematika; keempat, area IPA; 5, area musik; 6, area bahasa; 7, area membaca dan menulis; 8, area drama; 9, area pasir atau air; 10, area seni dan motorik. Selanjutnya yang terakhir, model pembelajaran sentra. Pada model ini kegiatan pembelajaran dilakukan di sentra-sentra, di mana pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator yang memberi pijakan-pijakan. Kegiatan pembelajaran tertata dalam urutan yang jelas, mulai dari penataan lingkungan main sampai pada pemberian pijakan sebelum, selama, dan sesudah main. Contoh sentra pembelajaran terdiri dari: pertama, sentra bahan alam dan sains; 2, sentra balok; 3, sentra seni; 4, sentra bermain peran; 5, sentra persiapan; 6, sentra agama; dan terakhir sentra musik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi perencanaan pembelajaran PAUD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.